Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan PJJ-nya tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Lina Herdiana dalam pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang gerak melingkar. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu gerak melingkar dan juga besaran-besaran pada gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan roda-roda, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Yang pertama, hubungan roda-roda. Nah, hubungan roda-roda ini merupakan penerapan dari konsep gerak melingkar ya. Hubungan roda-roda dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang roda-roda yang dihubungkan sepusat. Kita perhatikan di sini ada gambar sebuah roda, namun kita beri nama titik yang di sini itu roda 1, kemudian titik yang di sini itu adalah roda 2. Ketika diputar, maka kita akan dapati baik roda 1 atau maksudnya baik titik pada roda 1 maupun titik pada roda 2 atau titik pada titik manapun gitu ya. Itu pasti akan memiliki perpindahan sudut yang sama. Karena dia satu sistem yang sama, satu garis gitu ya. Jadi ketika berpindah itu pasti akan memiliki perpindahan sudut yang sama. Sehingga di sini dapat dikatakan si roda ini memiliki kecepatan yang sama. Khususnya apa? Kecepatan sudut atau kecepatan linear. Nah, karena tadi yang samanya itu adalah perpindahan sudut, maka kecepatan sudut yang sama. Jadi di sini dapat kita katakan kecepatan sudut di titik 1 sama dengan kecepatan sudut di titik 2. Atau kita tulis omega 1 sama dengan omega 2. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari hubungan V dan omega itu adalah V sama dengan omega dikali R, maka omega itu sama dengan V per R. Nah, karena ini omega 1, maka V1 per R1 dan omega 2 adalah V2 per R2. Ini persamaan untuk hubungan roda-roda yang sepusat. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah roda-roda yang bersinggungan. Di sini ada 2 buah gambar gerigi ya, yang satu jari-jarinya lebih besar, yang satu jari-jarinya lebih kecil. Ketika yang salah satunya digerakkan, maka yang lainnya akan ikut bergerak. Nah, sini juga sama memiliki kecepatan yang sama, tapi apakah kecepatan sudut yang sama ataukah kecepatan linear? Kita lihat di sini ada perbedaan jari-jari. Jari-jari yang ini lebih kecil, sementara yang ini jari-jarinya lebih besar. Sehingga dalam waktu yang sama, pasti jari-jari yang lebih kecil akan menempuh putaran sudut atau perpindahan sudut yang lebih besar. Dan jumlah putarannya juga pasti akan lebih banyak untuk jari-jari yang kecil, untuk gerigi yang jari-jarinya kecil. Maka terdapat perbedaan perpindahan sudut antara gerigi yang besar dan gerigi yang kecil, sehingga tidak dapat dikatakan kecepatan sudutnya sama karena jelas perpindahan sudutnya berbeda, sehingga kecepatan sudutnya pun berbeda. Jadi yang samanya itu adalah kecepatan linearnya antara gerigi 1 dan gerigi 2, sehingga bisa kita tulis V1 itu sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau yang pertama tadi, ini arah putarnya adalah searah. Ya, jadi setiap bagian di sini arah putarnya searah. Kemudian yang ini tadi kecepatan sudutnya yang sama. Sementara yang kedua ini adalah arah putarnya berbeda. Yang ini berlawanan arah putarnya, yang ini ke kiri, yang ini berlawanan arah jarum jam, yang ini searah jarum jam. Dan kelajuan linear kedua roda adalah sama. Nah, ini adalah yang ketiga, hubungan roda-roda dengan rantai sabuk atau tali. Contohnya itu pada sepeda ya, walaupun jari-jari sepeda ban belakang sama ban depannya nggak sebesar ini sih perbedaannya ya. Nah, cuman ini untuk mengibaratkan saja ada 2 buah roda dengan jari-jari yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, dihubungkan dengan tali. Ketika salah satunya diputar, maka yang lainnya juga akan ikut berputar. Ini pembahasannya sama seperti yang nomor 2. Jadi dia itu adalah 2 sistem yang berbeda ya. Ada roda 1, ada roda 2. Jari-jarinya berbeda. Maka dia akan memiliki kecepatan linear yang sama gitu. Sementara kecepatan sudutnya berbeda karena tadi jari-jarinya berbeda dan dia ada di 2 sistem yang berbeda. Berbeda dengan yang poin nomor 1 tadi, ketika dihubungkan secara sepusat, yaitu satu sistem yang sama. Jadi ketika satu titik dia bergerak pasti akan memiliki
kecepatan linier, maka memiliki kecepatan sudut yang sama. Tapi kalau misalkan jari-jari antara roda depan sama roda belakangnya sama, ya berarti kecepatan liniernya sama, kecepatan sudutnya pun sama. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak melingkar beraturan dan arah percepatannya itu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada partikel A, dia bergerak dengan kecepatan VA sampai di titik B dengan kecepatan VB. Nah, arah dari percepatan sentripetal itu adalah selalu menuju ke pusat lingkaran. Seperti itu. Nah, besarnya itu adalah di sini rumusnya nggak kebaca ya, saya tuliskan di sini. Besar dari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu simbolnya AS ya. Percepatan sentripetal sama dengan di sini adalah V kuadrat per jari-jari. Jadi percepatan sentripetal itu sebanding dengan kuadrat dari kecepatan dan berbanding terbalik dengan jari-jari lintasan. Jadi AS sama dengan V kuadrat per R. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan R itu adalah jari-jari lintasan satuannya meter. Sekarang kita lanjut ke gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu apa sih? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak melingkar. Nah, contohnya pada orang yang sedang memutar benda menggunakan tali ini. Nah, tali ini kan dia putar ya. Dia putar, kenapa bisa berputar? Karena diikat dengan tali, kemudian diberi gaya oleh orang tersebut. Sehingga terjadilah gerak melingkar pada si benda yang berwarna merah tersebut. Nah, yang menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar itu adalah adanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran, yang bekerja pada benda bermassa M dan benda mengalami percepatan sebesar AS atau A sentripetal. Arah gaya sentripetal juga tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Jadi percepatan sentripetal dan kecepatan linier dari sebuah benda yang sedang bergerak melingkar itu adalah tegak lurus. Nah, gaya sentripetal itu persamaannya memenuhi hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nanti ini sebenarnya akan kita bahas di semester 2 ya. Nah, sigma F sama dengan M kali A, F-nya F sentripetal, jadi Fs sama dengan M dikali A-nya A sentripetal. M-nya tadi massa ya. Jadi F itu gaya, satuannya Newton, kemudian M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan A sentripetal itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sentripetalnya tadi apa? V kuadrat per R. Jadi bisa juga kita tulis Fs itu sama dengan Fs itu sama dengan, karena kan tadi M dikali AS, maka jadi M, AS-nya adalah V kuadrat per R, gitu ya. Ini persamaan untuk gaya sentripetal. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.